Untuk yang pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan untuk membuat program penghitung tegangan ya. Jadi di kesempatan hari ini apa yang kita pelajari ada 7 poin ya. Yang pertama tadi Anda sudah melihat video bagaimana cara untuk men-setup komputernya sehingga bisa membuat aplikasi yang bisa dijalankan untuk PC, bukan dijalankan pada microcontrollernya. Ya, kemudian program yang pertama adalah penghitung tegangan. Jadi aplikasi ini biasa digunakan untuk memonitoring berapa tegangan yang ada pada baterai kita. Kemudian selanjutnya nanti Anda juga bisa membuat program bagaimana menghitung daya pada sebuah rangkaian ya. Contohnya sebuah motor diberi tegangan diberi tegangan arus mengalir, tegangannya sekian, maka daya sedang mengalir berapa. Itu. Kemudian program untuk menghitung RPM. Contohnya nanti kita memiliki sensor kecepatan ya, berapa dari nilai sensor kecepatan tersebut kita bisa mendapatkan tampilan RPM seperti apa. Kemudian program menghitung jarak tempuh ya. Contohnya ini bisa kita biasa gunakan, kita lihat pada dashboard kendaraan kita. Juga untuk menghitung speed dalam satuan kilometer per jam contohnya, atau mungkin dalam satuan yang lainnya. Nah, untuk yang berikutnya nanti Anda akan dipersilakan untuk mencoba secara mandiri bagaimana program yang sudah kita kerjakan pada PC ini Anda rubah sehingga bisa dijalankan pada microcontroller itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk yang pertama ya, C+ untuk PC ya, di video yang untuk 3 poin ini kenapa kita membutuhkan ini ya. Yang pertama adalah kita seringkali ketika membuat program di microcontroller kita seringkali membutuhkan saya ulangi lagi. Jadi kenapa kita membutuhkan untuk bisa membuat program di PC, C++ di PC? Karena seringkali ya, alasannya sederhana. Ketika kita kemarin sudah membuat program, kita kompilasi, contohnya di sini, program ini selalu akan kita tanam di hardware-nya. Nah, artinya program kita buat, kompilasi, tanam di hardware, kita periksa apakah berfungsi apa enggak. Nah, urutan ini selalu kita lakukan sampai program tersebut bisa berfungsi. Nah, masalah ini urutan ini akan selalu kita laksanakan sehingga seringkali proses ini akan membutuhkan waktu. Nah, kita akan menanam program membutuhkan waktu, kita melihat hardware-nya kita butuhkan waktu. Padahal kalau kita ingin menguji apakah program kita berfungsi apa tidak, kita sebenarnya kalau tidak membutuhkan hardware kita bisa mengujinya di komputer kita. Sehingga kalau secara logika nanti di komputer ini berfungsi, tinggal kita tambahkan rutin program berhubungan dengan hardware, maka itu baru bisa kita tanam di hardware-nya sehingga kita tidak berulang kali terkoneksi ke hardware, kita coba hanya jalankan di komputer berfungsi, itu akan sangat membantu kita. Itu alasan sederhananya. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, untuk melakukannya tentu saja Anda membutuhkan men-setup komputernya supaya bisa menjalankan ya, mengkompilasi program seperti ini di komputernya ya. Ada video tersendiri yang sudah saya buat, silahkan dicek di sana. Kemudian nanti Anda bisa men-setup komputernya dan bisa membuat program secara mandiri di komputernya. Bagaimana debugging programnya? Termasuk di video tersebut juga ada proses bagaimana kita bisa mendebugging programnya. Nah, proses debugging ini sangat kita butuhkan. Ada kalanya ketika kita membuat suatu program kita terdiri 1 sampai 10 baris umpama. Nah, kita ternyata di suatu saat program tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya membuat program, contohnya membuat program untuk membaca kecepatan. Ternyata setelah program kita buat sampai baris ke-10, ada kecepatan tapi nilainya nggak sesuai gitu. Nah, disinilah fungsinya debugging. Kita bisa mengecek setiap baris program, satu baris demi satu baris demi satu baris, kita periksa apakah satu baris tersebut sesuai dengan ke tujuannya. Baris berikutnya apakah sudah benar, baris berikutnya sudah benar, sampai nanti kita pada baris ke-10. Nah, dengan proses debugging ini kita bisa memeriksa setiap step program tersebut secara mudah. Nah, bagaimana cara membuat debuggingnya ada di video yang saya sampaikan tadi di sebelumnya, dan kita juga akan mencoba mendebuggingnya pada saat pembuatan program setelah ini. Oke, itu yang berkaitan dengan pembuatan C untuk PC, C untuk PC. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sama-sama
program penghitung tegangan arus, tegangan atau arus atau resistansi pada sebuah rangkaian. Contoh sederhana, ketika kita memiliki motor listrik, motor listrik di sini berarti kan sebagai beban, Mas ya. Berarti kan di sini. Kalau di sini bebannya adalah sebuah lampu, kita bisa analogikan sebuah motor, ya kan, sebuah relay, ya kan, sebuah injektor, ya kan, sebuah coil dan yang lainnya. Nah, contoh sederhana seperti ini. Contohnya kita memiliki tegangan 36 volt ya. Ternyata arus yang mengalir adalah 4 ampere. Berapa resistansi beban kita? Atau contoh sederhana, kalau kita punya aki 12 volt contohnya ya kan, kita punya injektor atau punya motor dengan resistansi 1 ohm contohnya, maka berapa arus yang mengalir pada rangkaian itu contohnya seperti itu. Maka di sini kita kita akan membuat bagaimana membuat program untuk menghitung tegangan, arus atau resistansi dan relasinya seperti itu. Mari kita coba sama-sama. Ya. Pertama kali saya akan membuat program kosongan seperti ini. Oke, ini adalah program kosong. Ya. Perulangan saya akan mengganti nama filenya menjadi bukan perulangan ya, tapi saya rename menjadi apa tadi? Program penghitung tegangan. Selama ini kita rename ya. Name apa tadi? Penghitung VIR ya. Penghitung VIR. Tegangan atau penghitung tegangan. Tegangan seperti ini. Oke, maka kita akan membuat pertama kali. Contohnya di sini kita berikan informasi terlebih dahulu ya. Ini seringkali kita bisa inline, kita buatkan petik ya, kita berikan pesan di sini. Contohnya dikasihkan header program penghitung tegangan ya, arus dan resistansi ya, ya. Contohnya ya, penghitung tegangan, masukkan pilihan Anda seumpama ya. Saya akan membuat seperti ini, check out, petik-petik ya, inline, masukkan pilihan Anda contohnya, pilihan. Sebentar, saya akan berikan sini, masukkan pilihan Anda. Oke, itu ya. Saya lanjutkan, saya akan duplikat, saya akan check out lagi, inline, contohnya saya akan duplikat seperti ini. Pilihan nomor 1 adalah mencari V seumpama, mencari V. Yang kedua adalah untuk mencari I contohnya. Kemudian yang ketiga adalah program untuk mencari R atau ya seperti ini. Sementara kita akan membuat yang satu, yang ini tidak usah dulu, contohnya saya matikan dulu program tegangan resistansi ya, nomor 1 ya. Berarti untuk mencari satu ya, contohnya kita memiliki variabel ya, integer V atau float ya, karena kita mungkin butuhkan ada koma, float V, kemudian I, kemudian R ya. V adalah voltase, I adalah arus current ya, R adalah resistansi atau ya. Nah, kemudian kita isikan di sini ya. Contohnya untuk mencari V-nya, untuk yang satu ya, untuk mencari V
untuk mencari V-nya. Saya lupa ya, kita belum membahas mengenai percabangan, jadi kita akan hanya menghitung V saja dulu ya. Jadi tidak ada pilihan di sini. Jadi program hanya untuk menghitung tegangan ya, contohnya seperti itu. Sementara cout bla 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 ini ada titik komanya. Oke, lebih sederhana lagi ya. Contohnya V akan I kita ketahui nilainya adalah 12 contohnya ya, atau 10 lah. Kemudian IR sama dengan adalah 1 kilo ohm atau 1000 ohm ya. Kemudian kita akan berikan nilai nilai V sama dengan itu, kita akan memberikan hasil perkalian antara I kalikan R. Berarti di sini kita tinggal sisipkan ya, I dikalikan dengan R ya, atau kalau tidak mau kita bisa gini kan juga boleh, V sama dengan ini, baru kita taruh di sini nilai V sekian. Oke, tinggal kita kompilasi ya. Terminal rantas ya, compile program ya. Kalau Anda belum memiliki compile program tadi, ikuti video saya sebelumnya ya. Oke, pastikan tidak ada errornya. Kemudian kita akan mencoba ya, go run ya, kita akan mencoba di sini ya, kita run itu. Oke, dia akan berhenti di sini ya. Nah, kita bisa mengevaluasi sekarang. Kita memiliki tiga variabel, tinggal kita tulis saja di sini. Variabelnya adalah V, kemudian kita juga punya variabel I, kita juga punya variabel yang namanya adalah R. Oke, yang ini nggak usah dilihat saja. Jadi kita punya variabel V, I, R. Nah, program ini namanya kita debug Mas ya. Jadi kalau sebentar saya belum contohnya tadi. Ini kalau langsung kita running, maka kita bisa langsung mendapatkan hasilnya sebenarnya ya. Contohnya kita go ya, run without debugging. Oh, ini langsung saya run, continue. Nah, maka akan muncul program penghitung tegangan nilai V sama dengan 10.000. Jadi tegangannya adalah 10.000. V sama dengan I kalikan R. Ya, jadi tegangan sama dengan arus dikalikan resistansi. Jadi kalau kita punya tegangannya, kalau kita punya arus 10 ampere dan resistansinya adalah 10 kilo, maka tegangan yang jatuh pada resistor tersebut adalah 10.000. Jadi kalau kita lihat gambarnya yang tadi ya, contohnya kalau kita punya 36 di sini 4 ampere, maka kita sedang mencari R. Tapi kita tadi mencari E-nya ya, atau V-nya seperti itu. Oke. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa di sini. Nah, kalau seperti ini kan kita langsung dapatkan hasilnya seperti ini, Mas. Nah, namun kalau kita inginkan, kita juga bisa memproses per baris ini step by step. Kita akan masuk ke ini ya, pastikan di sini run and debug aktif. Kita ada klik panah play. Tunggu sebentar, dia akan mencoba mengkompilasi lagi. Ada warna kuning di sini pause ya. Nah, di sini ya ada menu step over ya. Saya klik satu kali saja. Ya, Anda lihat I-nya masih 0, R-nya masih 0, kita klik. Ya, I akan diisi dengan 10. Nah, ini kalau kita lihat di dalamnya programnya, di dalam otaknya si CPU, maka memorinya dia akan menyimpan variabel I diisi dengan angka 10 ya. Kemudian kita klik satu kali lagi ya, R-nya akan diisi dengan 1000 ya. Kemudian cout-nya tidak akan memberikan efek apa-apa. Kemudian V-nya ya, V-nya ini kalau saya klik dia harusnya diisi dengan I kalikan R. Jadi saya klik, isinya adalah 1000. Ya, tapi belum muncul di sini ya. Yang muncul hanya ini saja Mas ya tadi. Nah, kemudian kita ya, seperti itu, maka akan muncul seperti ini. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi sesederhana itu kalau kita ingin menghitung tegangannya ya, seperti itu.
sehingga kita bisa memastikan bahwa program kita berfungsi, ya, kita bisa mendapatkan tegangannya sekian. Nah, ada kalanya ya kita inginkan nanti nilai ini, kalau seperti ini kan nilai I dan R-nya kita rubah secara manual ya, dari program. Artinya program kita modifikasi, kita isi nilai yang berbeda, baru kita jalankan lagi. Ada cara yang lainnya. Kalau di komputer kita memiliki fungsi yang namanya cinput ya, cin. Ya, contohnya di sini adalah I ya, kemudian titik koma ya. Saya masukkan sini aja. Program menghitung ini cin. Mungkin kita berikan pengantar ya, cout dulu. Contohnya masukkan nilai arus. Nah, begini ya. Kemudian ini saya akan copy, saya duplikat seperti ini. Kita akan menggunakan masukkan nilai resistansi ya. Contohnya di sini adalah kalau resistansi adalah R. Seperti ini rumusnya tetap ya. Ini maka ini akan kita nggak gunakan lagi karena kita bisa langsung dari sana. Ya, run ya, terminal, run. Atau kita bisa langsung play di sini. Kalau kita mau per step, kita tinggal tekan tombol yang ini tadi. Tapi kalau kita ingin langsung play semuanya, maka kita bisa masukkan seperti ini. Ya, di sini akan muncul prompt, masukkan nilai arus. Kita masukkan arusnya sama 10 ampere. Kita enter. Munculnya lagi, masukkan nilai resistansi. Kita berikan contohnya 10 ohm contohnya, maka 10 kalikan 10 sama dengan 100. Nah, seperti itu dan programnya akan keluar. Ya, kita bisa lebih merapikannya lagi. Caranya adalah kita mungkin berikan sama dengan di sini kan, berikan sama dengan di sini ya, kemudian kita play lagi. Oke, kita play ya, masukkan nilai arus contohnya 0,1 ya. Kita masukkan 0 adalah 100 contohnya. Kita enter, maka tegangannya adalah 10 ya, 0,1 kalikan 10. Oke. Nah, contohnya di sini Anda bisa memodifikasinya nanti. Contohnya masukkan nilai ini dalam satuan ya, miliampere contohnya ya. Kalau yang ini dalam satuan apa Mas? Tetap ya, ohm contohnya. Jadi kalau kita masukkan 10, maka dianggap bukan 10 ampere, tapi adalah 10 miliampere. Maka yang kita harus lakukan adalah, apa yang kita masukkan, contohnya 10 tadi, maka harus, karena satunya mili, maka harus kita kalikan berapa? 100 dulu ya. 1000 dulu untuk dapat nilai ampernya. Atau ya, kita bagi dengan 1000 dulu, supaya kita dapatkan nilai ampernya. Jadi kita bisa melakukannya seperti ini, I dibagi 1000 ya, baru kita kalikan dengan R, maka kita akan mendapatkan tegangan yang benar ya, seperti itu ya. Tinggal kita play lagi. Oke ya, kita play, masukkan nilai arus dalam 1 ampere. Jadi kalau saya ketikkan 1000 berarti 1000 miliampere atau 1 ampere ya kan, kita enter, masukkan nilai resistansi dalam 1 ohm sama resistansi adalah 10 Mas, maka sama saja dengan 1 kalikan 10, dapatnya adalah 10 volt, seharusnya 10 volt. Nah, seperti itu, jelas ya. Jadi programnya pintar dia sekarang. Jadi ketika kita masukkan 1000 ya, satuannya miliampere, maka program tersebut tetap bisa menghitung dan hasilnya benar seperti itu. Nah, ini fungsinya ketika kita menggunakan variabel. Nah, di sini Anda sudah belajar, contohnya kalau Anda menggunakan debugging tadi, contohnya kita coba lagi ya. Contohnya kita berikan contohnya tadi 1000, kita play dulu. Oke ya, 1000 ya kan, Anda bisa lihat di sini VIR-nya tidak kelihatan ya. Saya pause dulu, saya reset aja dulu. Nah, kalau yang tadi saya vote, saya mulai lagi ya. Nah, kalau tadi kan saya play langsung di sini ya. Anyway,
Oke. Nah, belum kita hentikan. Untuk menghentikan tekan Ctrl C Mas ya. Maka dia akan bisa berhenti. Ini stop dulu, baru kita play lagi. Oke, kita pelan-pelan. Satu ini, ya, udah lihat di sana 00 semua. Masukkan, kita jalankan. Ada muncul ini, kita masukkan. Sorry. C-in dulu, masukkan dulu, klik dulu. Oke, ya. 1000. Sekarang kita masukkan. Enggak bisa deh kalau di C-in ya. Oh, sebentar, kita enter dulu. Oke, masuk dia sekarang. Ya, 1000, isinya 1000 sekarang. Kemudian ini layoutnya kita jalankan dulu, C-in-nya kita masukkan lagi. Sekarang kita masukkan contohnya 10 tadi, maka 1 kalikan 10 ya. Kemudian kita enter. Oke, dapat I-nya 1000, R-nya 1000, maka ketika dia kalikan V-nya akan dapat V-nya 10 ya. Baru kita jalankan program yang terakhir. Oke, V-nya sama 10. Nah, saya kira itu untuk program penghitung tegangan Mas ya. Nah, kalau Anda ingin menghitung arus, menghitung yang lainnya, resistansi, maka Anda bisa merubah-rubahnya sendiri ya. Rumusnya tinggal menyesuaikan ya. I sama dengan contohnya V per R contohnya. Ya. Oke, saya kira itu untuk program yang pertama. Oke, kalau sudah kalau nggak ada masalah, maka kita bisa kita bisa copy saja. Kita bisa membuat program yang baru sekarang. Oke, kita akan membuat program baru ya. Namanya adalah penghitung tegangan, tapi apa tadi? Jadi penghitung tegangan ya, contohnya penghitung arus yang ini ya, penghitung daya sekarang. Contohnya penghitung daya, kalau contohnya Anda ingin membuat USB yang di atasnya ada tampilan berapa sih daya yang masuk, daya yang keluar, daya yang diberikan oleh port USB Anda bisa membuat display seperti ini ya. Contohnya tegangannya di sini berapa volt ya kan, arusnya berapa ampere. Ya, kalau Anda memiliki baterai, maka Anda juga bisa mendefinisikan berapa. So, kita akan melanjutkan di program program menghitung daya. Di program sini kita akan membuat rename lagi penghitung daya. Itu ya, include pagar, jangan lupa include belum ada cpp-nya, sorry, .cpp plus include IO stream ya, seperti itu. Kemudian kita ketikkan main, kita tekan kontrol spasi, ini snippetnya kita aktifkan, kita akan langsung dibuatkan kode programnya. Oke, pertama kali ya sama seperti tadi ya, cout ya, program penghitung program penghitung daya ya. Inline layout, ini masukkan. Jadi untuk daya rumusnya mungkin masih lupa, P sama dengan V kalikan dengan I ya, atau ya dalam kurung daya sama dengan tegangan, atau ya tegangan dikalikan dengan arus ya. Daya itu satuannya adalah watt ya, tegangan satuannya adalah volt, arus satuannya adalah ampere. Berarti contohnya kalau untuk ini masukkan
nilai, masukkan arus rangkaian ya, 2 seperti ini, bahkan ini langsung semikolon. Oke, masukkan arus rangkaian ya. Cout-nya kok ada errornya, apanya ini? Bentar, kita lihat dulu. End line cout, sebentar, belum kita tambahkan namespace-nya, missing namespace standar. Oke, terus baru ini dikenali semua. Ini masukkan arus rangkaian, kemudian ini masukkan voltage ya, tegangan beban. Ya, ini satuannya mungkin dalam miliampere, yang di sini dalam volt ya. Ya, baru ini kita masukkan Cin apa I ya, I-nya belum ada, maka kita deklarasikan dulu mungkin ya, float I gitu sama float V ya, baru di sini Cin-nya kita taruh di sini, yang ini V. Oke. Panahnya masih kebalik. Ini oke, baru kita hitung ini seperti yang tadi, cout sama dengan cout tegangan, daya ya, daya rangkaian adalah titik 2 apa ini, P sama dengan V kalikan I, namun I nya masih dalam satuan miliampere, berarti kan bagi 1000 ya. Maka ini I dibagi dengan 1000 ya, seperti itu. Baru ini kita P inline. Oke, sip. Ada di sini, ada yang komplain lagi, P nya belum kita deklarasikan, maka dia akan komplain float P semikolon, sekali lagi. Oke, V out dah, cout bukan cout tapi V out ya. Oke, cout bla bla bla. Oke, inline ya, kita coba aja kan ya. Run rantas. Oke, penghitung daya oke, successfully. Sekarang kita jalankan kita play penghitung daya. Oke, tar step aja. Masukkan arus rangkaian. Oke, masukkan C-nya. Oke, saya masukkan sama 1000 miliampere atau 1 ampere, berarti saya enter. Oke, kemudian kita coutkan di sini. Oke, masukkan tegangan beban rangkaian ya, kita C-in. Contohnya tegangannya adalah 10 volt, maka kita enter, kita tekan lagi, P nya dapat ya, seperti dengan daya rangkaian adalah 10 ya, ini adalah satunya adalah watt ya, sekian watt sama gitu. Atau kalau mau ditampilkan wattnya juga boleh, di sini tambahkan, stop dulu ya, di sini tinggal tambahkan ini watt gitu ya. Oke, Cin terus mungkin tadi yang ada ketinggalan, kita play dulu, baru kita tambahkan ini ya, variabelnya ya, yang adalah IVP, bukan R nya nggak ada ya, IVP.
Oke, ini kita ganti dengan kata P. Oke, kita masukkan sekarang 10.000 seumpama berarti 10 ampere ya, 10 ampere. C out, C in, masukkan adalah 0,5. Contohnya ini ya, kita enter ya, kemudian kita ya 0,5, kita kalikan di sini adalah 5 ya. 0,5 kalikan 10 dapatnya 5 watt. Nah, jadi seperti itu. Oke, nggak ada masalah saya kira. Tinggal kita tekan tombol stop. Program sudah berfungsi dengan tujuannya ya, sesuai dengan tujuannya. Maka tadi saya lupa, nanti aja nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat program penghitung RPM contohnya ya. RPM ya, seperti tachymeter, maka kita bisa menghitung berapa RPM-nya. Kita tambahkan di sini. Kita copy aja ya, copy, kemudian paste, kita rename, namanya adalah penghitung RPM ya, penghitung RPM. Oke, RPM itulah rotation per menit. Maka kita punya frekuensi putar motor seumpama kita punya frekuensi putar ya, jadi ada berapa putaran dalam satu menit ya, 1 detik frekuensi putarnya. Kemudian ini kita punya nilai RPM-nya ya, yang ini kita nggak butuhkan, sehingga di sini masukkan frekuensi F, masukkan ada berapa pulse dalam 1 detik ya, pulse sinyal dalam per second gitu contohnya ya. F, masukkan apa ini, ini nggak usah, ini berarti langsung ya, karena kita hanya membutuhkan bahwa putaran per menit sama dengan putaran per detik, F dikalikan dengan 60, maka dia akan menjadi putaran per menit dan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan ya const, contohnya const ya, float atau integer pun boleh ya, integer putaran ya, sama dengan minute ya, per menitnya, per minute ya, sama dengan 60 contohnya. Maka di sini sudah kita ganti dengan per menit, RPM sama dengan frekuensi per menit kalikan per menitnya, maka penghitung RPM, maka RPM selama mesin ya, engine atau mesin adalah apa ini, RPM satunya adalah rotation revolution per minute. Nah, saya kira itu kita bisa coba sekarang ya. Sekali lagi masuk ke sini, tinggal kita tekan play. Kita akan merubah yang ada di sini. Yang ini kita punyanya ada F, yang di sini adanya RPM, yang di sini adanya per minute. Enter. Langsung 60 ya, otomatis. Oke, kita step by step ya, masukkan pulse sinyal. Contohnya kita punya dalam waktu 1 detik sensornya deteksi ada 10 sinyal per detik. Sorry, saya ginikan 10 sinyal, saya enter, maka kita lagi ya 600 RPM-nya, baru ini kita tampilkan di Cout-nya seperti itu ya. RPM mesin adalah 600 revolution per menit. Jadi seperti itu ya. Kita punya frekuensi 10 kalikan 60, jadinya 10 kalikan 60 600, maka hasilnya adalah 600 revolution per menit, penghitung RPM. Oke, sederhana. Close. Kita lanjutkan untuk program berikutnya adalah yang terakhir, contohnya speed detection. Ini sebenarnya sama ya, RPM, bedanya adalah ini ada kita memiliki
setelah kita memiliki RPM, bedanya kita menambahkan berapakah diameter roda ini ya. Kembali jarak tempuh ya. Oke, kita tambahkan di sini. Ketika mana tadi RPM daya, oke RPM ya. Copy paste, kemudian kita rename, namanya adalah daya tempuh atau jarak tempuh ya, jarak tempuh. Oke, jarak tempuh. Jarak tempuh kita memiliki frekuensi putarannya mesin berapa ya. Kemudian kita juga punya RPM ada, namun kita juga punya konstantanya integer apa mas, diameter ya, float ya, diameter roda sama dengan 10. Oke, saya lanjutkan. Jadi contoh sederhana, kalau kita memiliki nilai berapa? 1 RPM saja. Contohnya kalau kita memiliki kecepatan 1 RPM, artinya 1 putaran per menit. Ya. Jadi kalau 1 jam berarti kan 60 menit. Ya, jadi kalau 1 menitnya ada 1 putaran, berarti kalau 60 menit ada 60 putaran. Nah, di sini kita juga tahu ya, kalau 60 putaran 1 menitnya, maka tinggal kita kalikan dengan keliling lingkaran tadi ya, keliling rodanya tadi ya. Contohnya kita menggunakan rumus 2πr. Ya, 2πr berarti 2 kalikan ya kan 3,14 ya kan dikalikan dengan R itu adalah diameter dibagi 2 ya. Diameter dibagi dengan 2. Maka kita akan mendapatkan nilai tersebut ya. Kita bisa menggunakan ini ya dengan menggunakan cons ya, keliling lingkaran ya, sama dengan seperti ini ya. Keliling cons, satunya adalah float. Keliling lingkaran kita berikan atau keliling roda. Nah, keliling roda sama dengan 2πr. 2πr ya. Ya, 2πr. 2πr. 2π diameternya adalah diameter roda. Oke. Seperti itu, maka kita akan mendapatkan keliling roda. Sehingga untuk mengetahui jarak tempuhnya, maka jarak tempuh ya sama dengan berapa mas ya, keliling ya kan, keliling roda dikalikan dengan jumlah putaran kan ya, jumlah putaran. Nah, gini. Oke, untuk mengakomodasi program tersebut, maka kita bisa memasukkan ya, contohnya kalau di mesin ketika engine berputar, maka ini sudah tetap ya.
Ya. Ini diameter juga tetap ya, cons ya. RPM-nya juga tetap 60 menit ya. Yang berubah-ubah adalah RPM-nya atau frekuensi atau putaran per detiknya. Jadi inputnya adalah program penghitung jarak tempuh. Nah, ini saya hapus ya. Rumusnya ada yang di atas di sini tadi, supaya nggak bingung saya taruh di tengah ya. Sini mungkin ya, program penghitung. Nah, karena komentar tidak akan dijalankan oleh program ya, jadi penghitung jarak tempuh, masukkan full sinyal per second ya. Ya, maka kita masukkan F-nya ya, RPM-nya adalah menit yang tadi RPM ya. RPM mesin adalah sekian revolution per menit. Ya kan? Maka kita coba juga cout ya, sorry. Saya duplikat aja supaya cepat ya. Setelah RPM kita ketahui, maka kita kita ingin menghitung berapa jumlah putarannya. Masukkan waktunya ya, belum ya. CI-nya masukkan full sinyal, oke. Terus yang di sini, ini sudah. Yang di sini kemudian cout, masukkan lagi apa Mas? Masukkan masukkan waktu, masukkan durasi berkendara. Nah, berkendara ya kan, cout ya, spasi seperti ini, titik 2 sih ya. Kita C-in kan, namanya lah durasi berkendara itu kita beri nama dengan T ya, float time. Contohnya ini di sini adalah time, koma, masukkan durasi berkendara, oke. Kemudian kita hitung ya sekarang kecepatan untuk jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya adalah RPM kalikan, nah RPM-nya dulu kita sudah ketahui, maka kita buatkan validasi di sini. Nah, jarak tempuh apa Mas? Bentar, ini kurang titik koma tadi. Cons bukan float juga, float jarak tempuh. Oke, time-nya sudah ada. Oke, time sudah ada. Ini kenapa kok nggak ada? Time dipakai, kita nggak boleh ini, atau waktu tempuh ya, waktu tempuh aja, waktu waktu tempuh. Oke, waktu tempuh kita pakai. Maka untuk mengetahui ininya tinggal kita tempuh, maka jarak tempuhnya sama dengan yang ini di sini RPM mesinnya sudah ketemu, kemudian masukkan durasi berkendara, masukkan durasi berkendara tempuh, ini kita tempelkan di sini. Ini adalah apa? Jarak tempuh kendaraan adalah ini, jarak tempuh satuannya adalah kilometer. Nah, ini jatuhnya masih meter dulu, meter per hour contohnya, meter dulu, nanti kita bisa dengan kilometer ya, meter, karena sini datanya masih meter ini, yang ini jadi masih ini satunya keliling roda, ini satunya masih contohnya meter ya. Silahkan kalau mau diganti dengan apa namanya, sorry yang di sini ya, bukan yang ini. Yang ini adalah satunya adalah meter, diameter rodanya 10 meter, besar sekali ya, cm. Oke, sentimeter aja lah, berarti di sini adalah sentimeter. Oke, dan kita masukkan sini ya.
Jarak tempuh sama dengan rumus yang di atas di sini tadi. Kelilingnya roda kita tulis ya. Keliling roda dikalikan dengan jumlah putaran. Ya, jumlah putaran itu dapatnya tadi kita hitung dari nilai RPM. Ya, RPM sudah ketemu, kalikan 60 menit. Kalikan 60 menit. Keliling roda kalikan 60 menit. Kalikan 60 menit. RPM ya. RPM. Nah, gini dia. Seperti itu, sehingga kita bisa mendapatkan jarak tempuh kendaraan adalah, oke, kita coba. Kan sekarang. Oke. Layout, masukkan frekuensinya. Kita akan memasukkan 10 Hz. Ya. Maka RPM-nya akan ketemu. Oke, 600, benar. Kemudian kita akan menentukan, RPM ini adalah 600 putaran. Dalam 1 menit ada 600 putaran. Ya kan? Nah, sekarang kita masukkan berapa lama. Jadi kecepatan mesin sekarang adalah 600, kecepatan roda 600 putaran per menit. Kemudian masukkan durasi berkendaranya. Contohnya dia berkendara selama menit ya, selama 60 menit contohnya. Nah, ini 60 menit atau saya tulis 10 menit. Ya. Maka kalau kita enter, maka nilainya adalah jarak tempuh. Kita tambahkan tadi jarak tempuh. Nah, itu jarak tempuh sudah ketemu, tinggal kita jawab aja. Ini nilainya seperti itu. Oke, saya kira itu.